warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik sekalian? Apakah semuanya sehat? Sehat, Bu. Tidak ada suasana hatinya yang mengganggu, sedih atau apa? Semuanya senang? Senang, Ibu. Oke, baik. Coba ketua kelasnya mana ketua kelas? Coba Ibu mau lihat absennya. Ini, Bu. Oke, baik. Semuanya hadir ya? Hadir, Ibu. Izin Alpa sakit nggak ada? Tidak, Ibu. Oke, baik. Ini sebelum kita masuk ke pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa untuk memulai kegiatan kita hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Ibu mau bertanya, bagaimana sih cara adik-adik sekalian untuk meningkatkan konsentrasi belajar adik-adik? Kan setiap individu pasti kan beda cara meningkatkan konsentrasi belajarnya. Dan apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi menurunnya konsentrasi belajar adik-adik sekalian? Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang cara meningkatkan konsentrasi dalam belajar. Nah, pada hari ini adapun tujuan yang akan kita capai bersama-sama dalam kegiatan ini. Yang pertama, adik-adik sekalian mampu mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi menurunnya konsentrasi belajar. Yang kedua, adik-adik mampu menafsirkan ciri-ciri konsentrasi belajar yang baik. Nah, yang terakhir, tujuan kita yang terakhir yaitu adik-adik sekalian mampu merencanakan cara meningkatkan konsentrasi belajar. Nah, sebelum masuk ke faktor-faktor dan cara meningkatkan konsentrasi belajar, tentu adik-adik sekalian harus mengetahui apa sih definisi dari konsentrasi belajar itu. Nah, konsentrasi belajar adalah kemampuan individu untuk memfokuskan pikiran dan perhatian secara mendalam pada materi belajar yang sedang dipelajari sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih baik dan pengelolaan informasi yang efektif. Nah, adapun definisi lain dari konsentrasi belajar yaitu keadaan fokus mental yang mencakup penghapusan gangguan eksternal dan internal sehingga individu dapat memusatkan perhatian sepenuhnya pada tugas belajar yang dihadapi dan mampu meningkatkan retensi informasi. Nah, setelah adik-adik mengetahui definisi konsentrasi belajar ini, adik-adik juga harus mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan konsentrasi belajar menurun. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa faktor yang dapat membuat konsentrasi belajar menurun. Nah, faktor yang pertama yaitu gangguan lingkungan. Nah, di sini gangguan lingkungan itu memang sangat berpengaruh terhadap menurunnya konsentrasi belajar. Misalnya adik-adik sekalian sementara belajar, ingin ujian lah, terus tiba-tiba tetangga adik memutar musik dengan volume yang sangat keras. Kan itu mengganggu konsentrasi belajar adik-adik sekalian. Nah, itu kan termasuk dari faktor lingkungan. Nah, faktor yang kedua yaitu kondisi fisik dan kesehatan. Di mana kondisi fisik dan kesehatan ini seperti adik-adik kurang tidur, adik-adik kurang gizi, dan adik-adik kelelahan. Dan maka dari itu sebisa mungkin adik-adik tidurnya itu cukup, minimal 8 jam lah, supaya itu juga membantu kan supaya faktor-faktor ini tidak terjadi. Nah, faktor yang ketiga yaitu gangguan psikologis dan emosional. Nah, di sini gangguan psikologis dan emosional di sini seperti stres, depresi atau gangguan perhatian lah. Nah, di sini stres misalnya adik-adik punya
teman, keluarga, atau siapapun, itu kan pasti mengganggu konsentrasi belajar adik-adik sekalian. Faktor yang keempat yaitu kurangnya motivasi dan minat. Kurangnya motivasi dan minat di sini, adik-adik kurang minat, misalnya kurang anak-anak zaman sekarang kan kurang minat terhadap matematika. Nah, di situ contohnya adik-adik kurang minat ke sini, jadi kayak konsentrasi belajar adik-adik untuk mempelajari matematika itu berkurang karena adik-adik tidak minat akan pelajaran matematika. Selanjutnya, faktor yang terakhir yaitu penggunaan teknologi yang berlebihan. Penggunaan teknologi yang berlebihan di sini, adik-adik bermain gadget, sering bermain gadget 24 jam, sering bermain media sosial seperti Instagram, Facebook. Kan kakak pernah lihat siswa belajar sambil scroll TikTok. Kan itu kan mengganggu konsentrasi belajar. Itu kan belajar kan nanti ada waktunya untuk rehat, itu bisa ya dipakai untuk bermain itu. Tidak perlu untuk belajar sambil scroll TikTok, kan itu sangat mengganggu konsentrasi belajar. Pastikan adik-adik sekalian lebih fokus terhadap aplikasi TikTok itu daripada pembelajaran adik-adik sendiri. Nah, adanya faktor-faktor untuk penyebab menurunnya konsentrasi belajar, kan pasti ada cara-cara untuk meningkatkan konsentrasi belajar adik-adik sekalian. Nah, di sini cara-cara ini sangat penting untuk adik-adik sekalian. Saya harap adik-adik sekalian ini menyimak dengan baik cara-cara meningkatkan konsentrasi belajar, karena ini mampu berpengaruh pada hidup adik-adik sekalian. Nah, di sini cara-cara meningkatkan konsentrasi belajar. Nah, di sini ada beberapa cara. Yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, di sini adik-adik misalnya menyediakan satu ruangan khusus di mana adik-adik bisa belajar dengan tenang, bebas dari gangguan apapun itu. Nah, itu bisa digunakan. Nah, dan cara yang kedua yaitu menerapkan teknik pengaturan waktu. Seperti adik-adik bisa menerapkan teknik Pomodoro Teknik, yaitu membagi waktu belajar menjadi sesi dengan jeda istirahat. Misalnya adik-adik begini. Adik-adik belajar dari jam 7 sampai jam 9. Setelah jam 9 itu adik-adik istirahat sejenak, barang 15 menit atau setengah jam. Nah, baru adik-adik bisa melanjutkan belajar adik-adik lagi. Nah, atau adik-adik bisa menerapkan teknik waktu time blocking. Time blocking yang dimaksud di sini, adik-adik bisa mengalokasikan waktu untuk tugas tertentu. Time blocking ini sangat dapat membantu meningkatkan fokus dan konsentrasi belajar adik-adik sekalian. Cara selanjutnya yaitu melakukan latihan dan meditasi atau refleksi. Nah, melakukan latihan meditasi atau refleksi di sini itu juga sangat membantu untuk meningkatkan konsentrasi belajar adik-adik sekalian. Misalnya adik-adik jenuh atau apa, adik-adik bisa tarik nafas dulu, tenangkan pikiran dulu, baru adik-adik melanjutkan pembelajaran adik-adik. Nah, cara selanjutnya yaitu mengelola gangguan internal dan eksternal. Mengelola gangguan internal dan eksternal di sini bermaksud kekhawatiran dan pikiran adik-adik. Misalnya adik-adik terlalu tentang anak-anak zaman sekarang kan kayak rata-rata sudah pacaran kan. Buanglah dulu pikiran tentang pacarannya, atau mungkin sedang berkelahi dengan pacarnya, mungkin buanglah dulu pikiran itu. Itu kan sangat dia mengganggu konsentrasi belajar adik-adik. Jadi sebisa mungkin ketika adik-adik ingin belajar, buanglah pikiran negatif atau rasa kekhawatiran yang sangat negatif, buanglah dulu untuk bisa adik-adik fokus dalam belajar. Nah, cara yang selanjutnya yaitu berlatih aktif dalam pembelajaran.
melatih aktif dalam pembelajaran yang dimaksud di sini. Misalnya adik-adik aktif berdiskusi dengan teman-teman adik-adik sekalian. Misalnya si Reni diskusi dengan si Rafa kan itu aktif supaya itu bisa meningkatkan cara konsentrasi belajar adik-adik sekalian. Atau adik-adik sekalian juga rajin-rajin bertanya kepada guru apabila kalau memang belum paham atau apa itu rajin-rajinlah bertanya, itu kan juga dapat membantu meningkatkan konsentrasi. Atau adik-adik sekalian juga bisa membuat catatan atau resume. Ya, kan kalau kita membuat catatan atau resume dari penjelasan guru kan itu pasti kita konsentrasi dalam membuat itu. Nah, itu juga sangat membantu meningkatkan konsentrasi belajar adik-adik. Nah, setelah kita mempelajari cara meningkatkan konsentrasi belajar, nah, di sini ada beberapa karakteristik dari konsentrasi belajar yang efektif. Ada berapa ya ini? Ada 4 karakteristik cara belajar yang efektif. Yang pertama, fokus yang mendalam. Fokus yang mendalam ini ditandai dengan kemampuan untuk memutuskan perhatian secara mendalam pada materi yang adik-adik sekalian pelajari. Yang kedua yaitu ketekunan dan daya tahan. Ketekunan dan daya tahan ini ditandai dengan konsentrasi belajar adik-adik sekalian yang mampu tetap fokus dan konsisten dalam mempelajari materi, bahkan dalam situasi yang menantang atau adik-adik sekalian mengalami kelelahan. Dan karakteristik yang ketiga yaitu kesadaran dan pengendalian diri. Di sini kesadaran dan pengendalian diri yang dimaksud ini kesadaran yang tinggi terhadap lingkungan belajar dan kemampuan untuk mengendalikan perhatian serta mengelola gangguan yang mungkin muncul. Nah, selanjutnya karakteristik yang terakhir. Nah, di sini karakteristik yang terakhir seperti keterlibatan emosional. Keterlibatan emosional di sini seperti konsentrasi belajar yang baik dan melibatkan keterlibatan emosional yang positif terhadap materi pelajaran tersebut. Nah, oke, baik. Itulah tadi penjelasan materi dari saya. Apa semuanya sudah paham, mengerti? Nah, kalau begitu Ibu akan membagikan lembar kerja. Sebelum itu adik-adik sekalian membagi menjadi 5 kelompok ya. Nanti lembar kerja ini dikerjakan per kelompok. Coba ketua kelas bagikan ini ke temannya, dan ini dikerjakan selama 10 menit ya. Baik. Di sini saya melihat pekerjaan adik-adik sekalian. Adik-adik sekalian sudah rata-rata paham ya tentang materi yang Ibu jelaskan tadi. Ini sini pintar-pintar ya, sudah paham. Nah, untuk itu Ibu akan melatih secara dalam pemahaman adik-adik sekalian tentang apa yang Ibu jelaskan tadi. Nanti Ibu akan kirimkan video di mana video itu terdapat tugas-tugas yang akan adik-adik sekalian kerjakan di rumah. Ya, Ibu akan memberikan pekerjaan di rumah untuk melatih seberapa dalam Anda adik-adik sekalian paham tentang materi tadi. Dan saya harap video itu adik-adik sekalian lihat dan dikerjakan. Nanti pertemuan selanjutnya saya akan menyuruh adik-adik sekalian naik satu persatu untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, apakah adik-adik sekalian masih ingin bertanya tentang materi yang Ibu jelaskan tadi? Apakah masih ada yang ingin bertanya? Ini sudah cukup, Bu. Nah, oke, baik.
Terima kasih atas waktunya adik-adik sekalian. Terima kasih atas perhatiannya selama Ibu menjelaskan. Semoga apa yang Ibu jelaskan pada hari ini melengket di otak adik-adik sekalian, dan adik-adik sekalian bisa paham sepenuhnya, bisa menerapkan ini. Apalagi cara-caranya kan saya sudah tadi menjelaskan. Semoga itu bisa diterapkan pada membantu di kehidupan adik-adik sekalian. Nah, oke, baik. Semangat semuanya untuk pelajaran selanjutnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.